Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait dengan kesehatan mental. Sehat mental dari sudut pandang psikologi positif. Nah, kalau teman-teman kemarin belajar psikologi klinis, pasti sudah pernah dong mendengar psikologi positif itu apa sih sebenarnya. Nah, lalu sekarang aku pengen cerita bagaimana kaitannya dengan kesehatan mental. Dan bagaimana akhirnya si psikologi positif ini punya pengaruh yang sangat besar bagi pendekatan uh, entah itu psikolog, psikiater, atau tenaga medis lainnya dalam bukan hanya menangani kasus-kasus yang dapat menurunkan kesehatan mental, tapi juga improve atau meningkatkan kesehatan mental dalam komunitas-komunitas tertentu. Perbedaannya seperti apa? Kita lihat dari perkembangannya, dari sejarahnya. Nah, ilustrasi yang aku pakai di awal untuk menggambarkan sebenarnya kenapa sih bisa ada psikologi positif ini dalam konteks, bisa ada kesehatan mental dalam konteks psikologi positif. Memang dulunya kesehatan mental seperti apa? Nah, ternyata sama dengan psikologi klinis, dulu kesehatan mental juga berfokus pada penanganan gangguan. Jadi yang dinyatakan sehat mental adalah orang-orang yang pulih dari gangguannya. Saat seseorang punya simptom tertentu, lalu dia melakukan intervensi, lalu dinyatakan pulih oleh psikolog atau psikiaternya, nah berarti dia adalah orang yang sehat mental. Dan belum ada insight bagi orang-orang yang tidak mengalami gangguan psikologis, berarti mereka tidak sehat mental kah? Atau orang-orang yang belum pulih nih, berarti apakah mereka tidak sehat mental? Nah, tidak ada insight terkait hal tersebut. Nah, hal ini terjadi teman-teman pada saat mulai dari ilmu psikologi berkembang hingga muncul Perang Dunia Kedua. Sama dengan titik balik dari psikologi klinis yang awalnya berfokus pada gangguan, lalu berfokus kepada sesuatu yang istilahnya lebih ke arah improvement ya. Nah, psikologi positif adalah produk dari zona atau zaman yang berubah tersebut. Jadi sebelum psikologi klinis itu mengubah kiblatnya, nggak ada tuh yang namanya psikologi positif. Jadi kalau misalnya mau dilihat, psikologi positif ini adalah ranah yang baru di psikologi. Bahkan beberapa tokoh psikologi positif seperti Seligman, Ed Diener itu beliau baru meninggal beberapa tahun yang lalu. 1900-an mulai berkembangnya teman-teman. Dan berkembang pesatnya di tahun 1960-an. Sampai di Indonesia-nya kapan? Sampai di Indonesia-nya tahun 1990-an pastinya. Karena psikologi juga baru sampai di Indonesia di tahun 1980-an. Kalau misalnya kita mau lihat dari sejarahnya, memang perlu perjalanan panjang ya sampai orang-orang Indonesia itu paham apa sih itu psikologi, apa sih itu kesehatan mental, dan juga sampai ada pendidikan psikologi. Nah, itu baru berkembang di tahun sekian. Jadi, dari sehat mental yang dirasa itu adalah definisinya pulih dari gangguan, akhirnya, nah ini menjadi sesuatu yang lebih cerah ya. Lebih cerah itu maksudnya apa? Ternyata sehat mental itu adalah term atau istilah yang bisa digunakan atau diterapkan untuk semua orang. Karena apa? Katanya happiness and well-being itu adalah keterampilan yang penting bagi manusia. Nah, di sini kita mendengar istilah yang baru ya, terkait dengan happiness dan juga well-being. Kalau dalam bahasa Indonesia, happiness disebut dengan kebahagiaan, well-being itu biasanya disebut dengan kesejahteraan. Tapi tentu well-being tidak hanya kesejahteraan yang sifatnya fisik atau material ya, jauh lebih kompleks daripada itu. Nanti kita akan lihat sendiri well-being itu apa sih sebenarnya. We can work on enhancing our internal capabilities and make the best of our present. Nah,
Sebenarnya inti dari pendekatan psikologi positif itu sejalan dengan pendekatan humanistik. Bagaimana semua orang itu punya potensi sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam hidupnya. Nah, ternyata bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi potensi-potensi itu, capabilities itu bisa ditingkatkan dan akhirnya kita bisa menampilkan diri kita yang terbaik saat ini. Nah, ini yang ditujukan teman-teman. Ini yang akhirnya kenapa kita perlu nih belajar bagaimana sih kesehatan mental itu dari sudut pandang psikologi positif. Karena kembali lagi, sehat mental bukan hanya untuk orang-orang yang punya gangguan atau yang pulih dari gangguan lalu dinyatakan sehat secara mental, tapi semua orang itu bisa loh ternyata meningkatkan kesehatan mentalnya. Yang sebenarnya sudah sehat mental jadi sehat banget ya mentalnya. Yang misalnya nih sehat mental tapi dia punya kekurangan-kekurangan tertentu ternyata bisa diimprove lagi sehingga kekurangan itu tidak mengganggu dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sebenarnya menjadi target nih dari kesehatan mental dari sudut pandang psikologi positif. Manusia yang sehat mental dikatakan telah mengembangkan kekuatan dan nilai dalam dirinya. Ada strength di sana dan juga values. Virtue ya, lebih ke arah nilai hidup apa sih yang kamu pegang dalam kehidupanmu. Sehingga ia memiliki emosi yang stabil, pengelolaan ekspektasi, dan pemikiran yang membuahkan hasil. Nah, ini yang sebenarnya adalah satu indikator kesehatan mental, teman-teman. Orang yang sehat mental itu seperti apa sih? Bahagia saja cukupkah? Sejahtera saja cukupkah? Atau dia harus puas dengan kehidupannya? Nah, ternyata indikatornya itu adalah sesuatu hal yang kompleks juga. Dia harus punya emosi yang stabil. Nah, coba kita cek diri kita masing-masing ya. Apakah aku sehat mental? Apakah aku punya emosi yang stabil? Lalu yang kedua, pengelolaan ekspektasi. Dia bisa mengelola ekspektasi-ekspektasi yang dia buat, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Banyak banget kasus gangguan psikologis bermula dari ekspektasi yang ternyata tidak terpenuhi atau tidak tersampaikan atau ternyata ekspektasi terhadap dirinya terlalu tinggi. Nah, ini mengapa sebenarnya banyak sekali teori kepribadian ya. Banyak yang bilang adanya kesenjangan antara diri kita yang sebenarnya dengan diri kita yang ingin kita mau. Nah, itu biasanya muncul dari ekspektasi terhadap diri yang berlebihan. Nah, selain itu ekspektasi terhadap orang lain juga biasanya menjadi pemicu. Entah itu terhadap organisasi, entah itu terhadap pasangan, terhadap keluarga. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dikelola sehingga hidup kita akan lebih saat kita tidak bisa nih mengontrol apa yang terjadi dalam diri kita, tidak bisa mengontrol orang-orang di sekitar kita. Nah, siapa yang akhirnya bisa kita kontrol? Diri kita, terutama ekspektasi kita dan juga bagaimana tuntutan yang kita berikan terhadap diri kita. Itu yang sebenarnya bisa dikontrol. Karena dalam beberapa situasi, dalam beberapa masalah, kita nggak punya pilihan, teman-teman. Kadang-kadang kalau misalnya stres ya, ada jenis stres yang konflik, kita nggak punya nih pilihan yang approach ya, yang menguntungkan bagi kita. Nah, tapi akhirnya kita tetap harus menyelesaikan masalah tersebut. Nah, apa yang bisa kita ubah? Nah, bisa jadi kita bisa mengubah ekspektasi kita terhadap hal tersebut. Nah, ini juga menjadi satu renungan ya nanti buat teman-teman. Ada nggak sebenarnya masalah yang sedang teman-teman rasa itu sangat mengganggu? Dan apakah memang masalah tersebut berasal dari internal atau eksternal? Sebenarnya dari luar atau sebenarnya itu adalah tuntutan diri kita atau ekspektasi diri kita yang
tidak bisa kita penuhi sendiri. Selain itu, indikator yang lain adalah pemikiran yang membuahkan hasil. Kalau dalam bahasa Inggris ini fruitful thinking ya. Maksudnya seperti apa? Nah, kadang-kadang kita berkutat dalam banyak sekali pikiran, apalagi orang-orang yang overthinking ya. Nggak usah angkat tangan, aku tahu kok. Nah, banyak banget dari kita yang sebenarnya memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan pemikiran yang membuahkan hasil? Nah, teman-teman, kadang-kadang dalam proses berpikir itu, kita stuck di sana, kita tidak bergerak kemanapun. Tapi untuk pemikiran yang membuahkan hasil, fruitful thinking, kita tidak hanya berpikir, tapi kita merancang bagaimana kita dapat menghasilkan sesuatu dari pemikiran itu. Contoh, kalau teman-teman hanya memikirkan, kapan ya COVID ini berakhir? Kapan sih aku bisa ketemu sama saudaraku yang tinggal di luar kota? Kapan sih aku bisa pergi tanpa ngerasa khawatir? Kapan aku bisa pergi tanpa harus memakai masker? Nggak nyaman banget loh. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu bukanlah fruitful thinking kan. Itu adalah ratapan ya istilahnya, atau pemikiran-pemikiran yang sebenarnya bisa membuat kita terjebak dalam overthinking itu. Atau malah nantinya jadi pemikiran-pemikiran yang negatif. Nah, tapi pemikiran yang fruitful adalah pemikiran yang memang bisa membuat kita punya plan, punya perencanaan, dan membuat kita bergerak melakukan sesuatu. Contoh seperti apa? Oh, sekarang misalnya teman-teman mulai berpikir nih, karena sudah masuk semester-semester atas, sudah masuk masa-masa di mana harus memikirkan sebenarnya minatku kemana sih, gitu kan. Ya sebenarnya bukan semester atas juga ya, teman-teman masih punya waktu cukup lama untuk berpikir itu. Tapi misalnya nih ada yang sudah mulai mikir, nah pemikiran ini yang justru bisa menjadi satu fruitful thinking. Dengan cara apa? Teman-teman bisa membuat peta jalan atau rancangan. Sebenarnya teman-teman ingin bekerja di bidang apa sih nantinya? Kalau pengen bekerja di bidang itu berarti teman-teman perlu menggeluti topik-topik apa? Kalau pengen menggeluti topik-topik itu berarti buku-buku apa yang perlu dipelajari atau mata kuliah apa yang perlu ditingkatkan nilainya. Kalau sudah seperti itu, lalu gimana dong caranya meningkatkan mata kuliah, nilai di mata kuliah tersebut? Nah, akhirnya punya goals-goals yang kecil yang bisa kita raih. Itu adalah pemikiran yang memang membuahkan hasil, bukan hanya suatu pertanyaan-pertanyaan yang tiada akhir ya. Apalagi kalau misalnya sudah masuk, mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang pernah berpikir ya, untuk apa sih aku hidup gitu kan. Nah itu menurutku pemikiran yang bukan fruitful thinking ya. Pemikiran-pemikiran yang akhirnya membuat kita overthinking. Walaupun itu adalah pemikiran yang filosofis. Pemikiran tersebut membuat teman-teman sehat mental atau justru mengancam kesehatan mental teman-teman. Oke, dari proses bagaimana kesehatan mental dipandang sebagai pulihnya seseorang dari gangguan psikologis sampai pemahaman bahwa kesehatan mental tuh ternyata untuk semua orang loh. Nggak perlu sakit dan sembuh dulu untuk bisa dinyatakan kamu sehat mental. Nah, dari dua topik ini apakah ada pertanyaan? Yuk kita diskusikan. Gimana teman-teman? Apakah jelas? Cukup jelas, Kak.
Terima kasih responnya Desman. Aku udah sampai khawatir ya, ini ada yang dengerin aku nggak sih? Atau semuanya prefer nanti mau dengerin recordingnya aja gitu kan? Ya, thank you. Teman-teman yang lain gimana? Sudah jelas? Oke, terima kasih Suci. Oke, aku lanjutkan ya. Tadi siapa yang nge-reply? Oke, terima kasih Anggra dan Lydia. Aku lanjutkan. Topik-topik apa sih yang dibahas dalam ranah psikologi positif yang terkait dengan kesehatan mental? Yang pertama, kita harus lihat dari timeline-nya dulu. Ada yang past, ada yang now, ada yang future. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, topik yang dibahas adalah terkait pengalaman subjektif, baik itu kesejahteraan maupun kepuasan. Contohnya seperti apa? Nanti kita akan belajar tentang well-being, teman-teman. Kesejahteraan yang ternyata sangat beragam ya jenisnya ya. Dan bagaimana dalam kesejahteraan itu ternyata ada juga kepuasan, kepuasan hidup. Nah, gimana lalu caranya untuk mengukur orang itu puas atau enggak? Nah, berarti kita harus mengevaluasi atau menilai hidup yang sudah kita jalani selama ini. Makanya kalau dalam psikologi positif, topik-topik terkait dengan well-being dan juga life satisfaction, itu semua topik yang terkait dengan masa lalu atau proses yang sudah kita jalani selama ini. Nah, ternyata di well-being, karena well-being itu sangat luas ya, tidak hanya mencakup si past, tapi juga now. Ada topik terkait dengan happiness di sana dan bagaimana usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Nah, selain past and now, psikologi positif juga membahas bagaimana indikator kesehatan mental yang berupa hal-hal yang bersifat future. Ada yang namanya optimism, ada yang namanya hope, harapan, atau juga keyakinan. Nah, sebenarnya di sini juga terkandung topik-topik teman-teman yang memang terkait dengan religiusitas. Karena akhirnya itu kan membahas terkait dengan relasi kita dan bagaimana kita meningkatkan potensi kita dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan atau mendekatkan diri dengan siapapun itu yang kita percaya. Karena dalam konsep religiusitas sebenarnya kan tidak hanya bergantung pada Tuhan, itu kan bukan spiritual ya, tapi sesuatu yang sifatnya lebih umum seperti itu. Nah, itu terkait juga dengan future. Nah, topik-topik optimism lalu hope itu mungkin bukan topik-topik yang lazim teman-teman dengar. Kalau optimisme ya kita hanya tahu misalnya sekilas nih, optimisme berarti dia punya yang akhirnya membuat orang bergerak ke suatu tujuan. Hope itu juga tidak sekompleks, oh ada harapan, harapan apa nih yang dimaksud gitu kan. Nah, ternyata hope di sini juga banyak sekali terkait dengan orang-orang yang mengalami dying atau sudah divonis dokter mengalami penyakit-penyakit yang kronis ya, yang intinya menggerogoti dia perlahan. Nah, jika hope ini nggak ada, harapan ini nggak ada, nah apa yang mau diperjuangkan sebenarnya? Makanya sebenarnya topik-topik ini kan menyangkut pada diri kita ke depannya seperti apa. Nah, menarik teman-teman terkait dengan topik hope ini, karena dulu termasuk salah satu yang pengen aku jadikan topik skripsi ya, tapi mentalku kayaknya belum cukup kuat untuk itu. Karena untuk mengetahui hope, aku harus mewawancara orang-orang yang sedang mengalami dying itu. Yang istilahnya tinggal di rumah sakit, dirawat, dan sudah mendapatkan vonis bahwa hidupnya tidak akan lama dan lain-lain. Nah, dari mana dia mendapatkan hope-nya itu? Mungkin dari teman-teman juga ada pengalaman terkait ini dan atau orang-orang di sekitar ya, atau orang-orang yang pernah teman-teman tahu. Nah, ini juga sebenarnya
menjadi satu indikator dari kesehatan mental bahwa orang tersebut punya yang namanya hope atau harapan. Hal ini berlaku juga untuk lansia, teman-teman. Setiap kali menjadi pembicara webinar dengan partisipan lansia, aku pasti akan menekankan bahwa hope pada lansia itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena tanpa hope itu, ya, tidak akan ada motivasi untuk meneruskan kehidupan. Atau ya udah dia hidup cuman sekedarnya aja. Nah, padahal itu kan bukan hidup yang sebenarnya, bukan hidup yang sehat mental seperti itu. Nah, lalu topik selanjutnya yang akan dibahas adalah topik-topik yang individual dan juga dalam ranah kelompok. Individual contohnya seperti apa? Cinta, itu juga topik dari psikologi positif ya dalam konteks kesehatan mental. Relasi interpersonal, pengampunan atau forgiveness, nanti kita akan bahas ini. Jadi dua topik yang aku pilih dari sini adalah well-being dan forgiveness ya, yang aku rasa nanti bisa membantu teman-teman dalam prosesnya. Tapi di luar itu juga banyak banget nih topik-topik yang sebenarnya bisa teman-teman pelajari, bisa teman-teman cari informasinya sendiri, karena ini nanti akan sangat berpengaruh bagi kesehatan mental. Originalitas dan juga kebijaksanaan atau wisdom. Ini juga bagian dari topik yang terkait dengan individual. Next, terkait dengan kelompok. Di sini ada responsibility. Kenapa akhirnya responsibility itu menjadi bagian dari kelompok? Karena balik lagi, pada saat kita hidup dalam suatu komunitas, tentu masing-masing individunya perlu yang namanya responsibel. Kalau nggak akan saling mengganggu satu sama lain ya. Seperti itu. Makanya biasanya sasaran dari si responsibility ini nggak ke individu, karena akan sangat lama prosesnya, tapi langsung ke ranah kelompok. Next, altruisme. Altruisme ini kan bagaimana kita tergerak nih untuk menolong orang lain. Bukan hanya manusia ya, tapi siapapun itu yang membutuhkan. Nah, ternyata altruisme itu sendiri sebenarnya secara evolusi sudah merupakan dorongan dari manusia untuk saling membantu, teman-teman. Tapi menurut perkembangannya, seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan hidup manusia, ternyata altruisme itu sendiri punya pemaknaan yang berbeda. Contoh kecilnya aja, dulu waktu SD, aku diajarin, ini masih mata kuliah, bukan mata kuliah jadinya ya, mata pelajaran yang sebenarnya lebih ke arah budi pekerti ya, tapi dimasukkan dalam PPKN. Kalau kita melihat nenek yang berdiri di pinggir jalan, apa yang kita lakukan? Misalnya dia mau menyeberang nih, apa yang kita lakukan? Bantu nyebrangin. Membantu, Kak. Benar. Membantu menyeberangkan. Teman-teman dapat bahasan ini juga nggak sih di SD? Ingat nggak? Dapat, Kak. Oke. Nah, bayangkan misalnya dalam kehidupan sekarang, teman-teman ngelihat atau nggak teman-teman jadi nenek deh. Nenek atau kakek yang mau menyeberang. Terus tiba-tiba ada orang yang ngampirin terus ngambil tangannya teman-teman. Kira-kira apa reaksinya teman-teman? Kalau langsung ambil ya kaget, Kak. Kalau langsung ambil kaget. Kalau dia bilang mau bantuin nyebrang, mungkin ya bilang makasih aja. Oke. Masih positif ya berarti ya. Teman-teman yang lain gimana? Sama responnya? Oke. Nah, teman-teman, kalau pertanyaan ini tentang altruism ini pernah aku ajukan ya waktu webinar, dan itu pesertanya bukan dari Bali tapi dari seluruh Indonesia. Nah, kebanyakan orang-orang di kota besar itu mempertanyakan altruism ini. Karena apa? Akhirnya kita punya atau membangun yang namanya trust issue sebenarnya dengan orang lain. Maksudnya seperti apa? Saat misalnya orang mau dengan tulus ya menolong, tapi kita akhirnya curiga, nih orang ngapain sih gitu kan. Kalau orang terlalu baik nanti kita malah curiga kan. Dia mau apa ya dari kita gitu kan.
Atau enggak misalnya kemarin aku baru membahas nih sama teman-temanku terkait dengan fenomena hitchhiking. Dulu tuh banyak teman-teman para traveler itu yang menggunakan metode hitchhiking ya. Jadi dia tuh nebeng, dia tuh berhentiin kendaraan orang di jalan lalu nebeng sampai di tujuan tertentu sesuai dengan si mobil itu searah nggak sih dengan tempat tujuannya. Nah, sebenarnya fenomena ini sudah banyak sekali terjadi di luar negeri gitu kan. Dan Indonesia juga aku beberapa kali mengalami gitu kan. Tapi balik lagi ini dulu. Kalau sekarang bayangkan teman-teman lagi bawa motor atau bawa mobil, tiba-tiba ada yang nyetop di pinggir jalan, berhenti nggak kira-kira? Apalagi jalannya jalan yang sepi ya. Aku pernah tuh melihat satu hitchhiker bule di kawasan Taman Nasional Bali Barat yang nggak ada lampu jalannya teman-teman. Nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak ya? Sudah ada belum ya lampu jalannya? Nah dia tiba-tiba berdiri di pinggir jalan awalnya, terus dia agak ke tengah, terus mengacungkan jempolnya gitu untuk mencoba untuk nebeng sampai di manapun si kendaraan itu menuju ke suatu tempat kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya altruism. Orang-orang dengan senang hati akan membantu. Nah, tapi pada saat aku membahas nih sama teman-temanku, omongan yang keluar adalah, wah gila tuh kalau misalnya tiba-tiba yang nebeng menodongkan pisau gitu kan di tengah jalan, terus tiba-tiba kita dianiaya gitu kan. Nah, akhirnya itu yang kepikir. Akhirnya banyak film-film thriller pembunuhan yang terlintas dalam otak ya. Padahal sebenarnya itu kan bentuk dari atau ungkapan dari kita yang sehat mental yang ingin membantu orang lain. Karena balik lagi, altruism kan sebenarnya satu prinsip evolusi manusia ya, yang tidak lepas dari saling membantu satu sama lain. Makanya di Indonesia sendiri kan ada prinsip gotong royong ya, atau di Bali sendiri ada prinsip ngayah kayak gitu. Nah, tapi balik lagi seiring perkembangan zaman, seiring dengan berkembangnya juga kasus-kasus kriminal, nah, altruism ini mulai banyak dipertanyakan di berbagai negara. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa baca banyak sekali jurnal-jurnal altruism yang terkait penelitian-penelitian terkini ya. Karena sebenarnya udah banyak nih yang mencurigai bahwa altruism ini sebenarnya nanti nggak akan ada kayak gitu. Atau makin terkikis. Mungkin kalau di Bali masih oke ya, karena masih tingkat kriminalitas masih tidak setinggi kota-kota besar lainnya. Lalu juga masing-masing di masyarakatnya, nanti kita bahas ya di local wisdom ya, bagaimana masyarakat Bali sendiri tuh punya value-value yang mungkin berbeda dengan masyarakat-masyarakat lain di Indonesia, karena Indonesia kan sangat beragam. Nah, local wisdom-nya ini akhirnya mendorong kita, masyarakat Bali, akhirnya untuk lebih menjunjung nilai-nilai gotong royongnya itu, sehingga altruism-nya ini sangat terlihat kalau di Bali. Contohnya aja deh, contoh kecil. Teman-temanku kalau misalnya dari Surabaya, dari Jakarta main ke Bali, terus mau nanya jalan ke orang di pinggir jalan, mereka nggak akan sungkan. Tapi kalau misalnya di Jakarta kamu melakukan itu, belum tentu ada orang yang mau menjawab gitu kan. Untuk beberapa perbedaan ya pola altruism yang sudah terbentuk di masyarakat kita. Dan next, toleransi itu juga bagian dari sasaran topik dalam ranah kelompok. Toleransi ini juga bisa dinyatakan dalam berbagai macam, teman-teman. Banyak loh sekarang webinar-webinar terkait dengan toleransi keberagaman gitu kan. Dan webinar-webinar itu sendiri ya sebenarnya bertujuan untuk supaya kita tuh lebih open minded ya terhadap perbedaan yang dimiliki. Nah, toleransi di sini juga kenapa ditujukan kepada kelompok? Karena sasarannya itu lebih banyak dan akhirnya lebih bisa mencakup masyarakat luas. Terkait dengan semua topik psikologi positif ini sebenarnya hanya sedikit ya dari banyak banget topiknya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih buku psikologi positif itu sebenarnya cukup kompleks, cukup tebal dan banyak banget bahasan yang masuk di dalamnya. Tapi ini adalah beberapa yang mungkin aku rasa relate ya dengan topik kesehatan mental dalam ranah psikologi positif ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Dari aku jelas, Kak.
Oke. Yang lain? Jelas Kak Agnes. Oke. Oke. Kalau gitu aku lanjutkan ya. Nah, langsung kita akan bahas sebenarnya dua topik besar yang menjadi bagian dari topik-topik psikologi positif yang kira-kira berkaitan dengan kesehatan mental. Yang pertama adalah well-being. Nah, menurut sejarah, tadi kan aku cerita well-being sangat terkait dengan kepuasan hidup dan juga kebahagiaan. Jadi walaupun dia orientasinya adalah past, tapi dia tidak melepaskan si happiness yang sifatnya adalah now. Sekarang kamu bahagia atau enggak gitu kan. Jarang banget orang bertanya kemarin atau tahun lalu kamu bahagia atau enggak. Karena apa? Happiness itu adalah satu konsep yang saat ini gitu kan. Apa yang kamu rasakan sekarang? Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, well-being pun erat dikaitkan dengan yang namanya happiness. Tapi itu akhirnya menjadi satu hal yang lebih utuh, yang lebih kompleks daripada happiness. Nah, menurut sejarahnya dimulai dari pendapatnya si Aristoteles terkait dengan eudaimonia. Ini kata-kata yang akan sering teman-teman dengar, tapi susah untuk teman-teman sebutkan gitu kan. Eudaimonia. Apa itu eudaimonia? Potensi yang dimiliki manusia bukan hanya untuk mengejar kebahagiaan, namun menjalani hidup yang bermakna dan melakukan kegiatan yang berharga. Nah, kalau misalnya secara harafiah banyak yang mentranslate eudaimonia itu sebagai kepuasan, satisfaction. Tapi sebenarnya itu adalah suatu potensi yang membuat kita nggak hanya mengejar kenikmatan atau kebahagiaan, tapi juga menjalani hidup yang bermakna. Bermakna nggak sih hidupmu? Atau melakukan kegiatan yang berharga nggak sih kamu? Nah, katanya orang-orang itu hidup untuk mencapai si eudaimonia ini. Mencapai hidup yang akhirnya bermakna dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berharga. Nah, selain Aristoteles, sebenarnya yang banyak mempengaruhi lahirnya well-being ini adalah si Seligman. Ini yang aku cerita baru-baru meninggal ya. Karena Seligman mengeluarkan konsep yang namanya authentic happiness. Authentic happiness, kalau dari nama-namanya udah kebahagiaan yang otentik. Yang otentik itu seperti apa? Dia mencakup 3 elemen penting, yaitu emosi positif, keterikatan, dan makna. Nah, sebelum nanti kita lihat perkembangan teorinya, teman-teman pahami dulu ketiganya ini. Emosi positif itu yang dimaksud yang seperti apa? Nah, kalau teman-teman masih ingat materi emosi primer, emosi sekunder, nah sebenarnya banyak banget nih emosi positifnya manusia, yang mulai dari bahagia, lalu misalnya puas dengan sesuatu. Nah, itu adalah satu bentuk emosi positif. Nah, emosi positif itu yang nantinya akan membentuk authentic happiness atau yang nantinya berkembang menjadi konsep well-being. Next ada yang namanya keterikatan, connectedness. Kadang-kadang keterikatan ini luput untuk kita perhatikan, teman-teman. Kita merasa, oh saat misalnya aku punya 1.500 follower di Instagram. Nah, berarti aku punya banyak sekali teman dong, gitu kan. Nah, tunggu dulu, apakah memang follower itu adalah orang yang berteman dengan teman-teman, atau jangan-jangan mereka cuma mengikuti di sosial media sebagai bentuk penghargaan secara sosial atau bentuk ikut-ikutan mungkin itu satu konformitas, atau jangan-jangan cuman ya basa-basi aja lah di sosmed, kalau misalnya kamu follow ya aku follow back gitu kan. Nah, apakah misalnya selain dari 1.500 follower aku punya 20 orang sahabat yang dekat gitu kan. Nah, dekatnya seperti apa? Ada nggak keterikatan di antara kalian? Maksudnya keterikatan itu apa? Bahkan antar teman pun ada perasaan-perasaan yang misalnya nih,
oh kangen nih ngumpul sama si A, oh pengen deh cerita ini ke si B, atau melihat sesuatu terus teringat sama si C. Nah itu adalah bentuk keterikatan teman-teman. Atau jangan teman-teman berteman sama yang lain itu hanya untuk sesuatu yang sifatnya mutual. Oh, karena aku sekarang sekelas sama kamu, aku temenan deh sama kamu. Tapi setelah kita lulus, jangan harap aku mau jalan lagi sama kamu ya, gitu kan. Nah, memang itu tidak terucap secara langsung ya. Tapi ada beberapa orang yang memang pola pertemanan itu sangat mutual, teman-teman. Jadi dia membangun relasi dengan orang-orang yang memang bisa saling menguntungkan saat itu. Setelah itu selesai, ya udah, nggak ada kontak lagi pun nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Nah, jadi yang sebenarnya di highlight di sini adalah keterikatan sebagai satu connectedness atau bonding di sini antara kita dengan orang lain, terutama di sini adalah emotional bonding, bukan hanya keterikatan yang sifatnya fisik. Apalagi dalam pandemi ini ya keterikatan fisik akan sangat sulit. Tapi saat punya emotional bonding, nah itu akan sangat berharga nantinya. Dan next, makna. Nah ini juga suatu hal yang sulit, memberi makna dalam setiap kehidupan, atau memberi makna dalam setiap pengalaman. Nah, sebenarnya teman-teman kalau dilihat konsep authentic happiness itu banyak sekali merupakan konsep-konsep yang bukan hanya interpersonal, bukan hanya kalau inter kan keterikatan itu udah masuk ke interpersonal ya, antara relasi satu manusia dengan manusia lainnya. Tapi juga intrapersonal. Contohnya apa? Bagaimana mengelola emosi positif dan juga mencari makna dari pengalaman itu menjadi suatu hal yang intrapersonal. Proses kita dengan diri kita sendiri. Nah, ini mengapa akhirnya pada saat orang-orang itu mengalami stuck ya. Kadang-kadang kan hidup kita ini nggak harus punya gangguan tertentu untuk kita bisa merasakan kayaknya ada sesuatu yang harus diimprove. Balik lagi tadi kan sudut pandangnya kesehatan mental ini bukan hanya dari yang gangguan menjadi pulih, tapi dari yang sudah punya potensi yang akhirnya meningkat. Nah contohnya misalnya nih kita lagi jenuh dengan sesuatu, jenuh dengan kehidupan kita. Nah bagaimana caranya meningkatkan itu? Bagaimana caranya mencari makna dalam setiap relasi yang kita bangun, pekerjaan yang kita lakukan? Nah, itu adalah usaha kita untuk mencapai yang namanya authentic happiness. Atau nanti Seligman mengembangkan lagi dengan istilah well-being. Kita lihat teori perkembangannya. Nah, setelah ini baru kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan, silakan diajukan. Nah, setelah si Seligman mengemukakan 3 komponen dari authentic happiness itu, dia mengembangkan 3 komponen tersebut menjadi 5 elemen dari well-being. Biasanya disingkat dengan sebutan PERMA. P, positive emotion. Jadi sama ya dengan penjelasannya tadi ya. Nah, di sini berisi juga bukan hanya emosi-emosi positif yang terkait dengan happiness ya, tapi juga the pleasant life. Gimana kita bisa puas dengan kehidupan kita dalam berbagai aspek. Engagement, ini terkait tadi dengan connectedness, dengan keterikatan itu. Feeling completely absorbed in something. Engagement bukan hanya dengan orang, teman-teman. Kalau tadi keterikatan kesannya kan hubungan relasi yang positif ya, ke aspek yang ketiga. Tapi ternyata juga keterikatan bisa berkembang menjadi bagaimana kita tuh engage dengan aktivitas yang kita lakukan. Teman-teman sebagai mahasiswa engage nggak sih dengan aktivitas yang teman-teman lakukan? Atau jangan-jangan selama ini menjadi mahasiswa selama 3 semester hanya untuk memenuhi tuntutan orang tua. Dan akhirnya teman-teman nggak bisa enjoy saat menjalani semua proses sebagai mahasiswa. Aku highlight di kata-kata semua ya. Karena kadang-kadang sangat wajar nih kalau teman-teman sebagai mahasiswa terus tiba-tiba jenuh, tiba-tiba aduh nggak pengen ini nih, nggak pengen baca ulang materi nih. Atau kayaknya aku nggak siap deh ujiannya. Kayaknya aku nggak bakat deh di mata kuliah ini. Kok rasanya susah ya untuk mendapatkan nilai bagus.
Nah, hal-hal seperti itu mungkin banget terjadi. Balik lagi kita manusia yang punya banyak kekurangan. Tapi saat kita engage dengan sesuatu, saat kita mulai terikat dengan apa yang kita kerjakan, mulai in tune dengan lingkungan tempat kita berada, nah ini akan menjadi satu emosi yang positif yang membuat kita lebih sejahtera secara psikologis atau well-being kita terpenuhi. Next, positive relationship yang tadi sudah aku jelaskan bagaimana membangun relasi yang positif dengan orang lain itu juga bisa mempengaruhi kesejahteraan kita. Lanjut, meaning, ini tadi yang makna itu ya, belonging to and serving something that you believe is bigger than the self. Nah, menemukan meaning ini sendiri memang butuh pemikiran. Nah, ini bertentangan dengan fruitful thinking tadi ya. Karena akhirnya nggak semua pemikiran terkait dengan meaning itu bisa menjadi suatu hal yang membuahkan hasil. Tapi bisa jadi ini menjadi satu pemahaman terkait dengan diri kita atau juga pemahaman terkait dengan kehidupan yang kita jalani. Nah, next tadi kan sudah P, E, R, M, dan yang terakhir ada accomplishment. Accomplishment ini sangat penting untuk bisa mencapai well-being, teman-teman. Karena kadang-kadang kita banyak accomplish something, tapi kita tidak recognize itu. Kita banyak sudah mencapai sesuatu, tapi kita tidak memberikan apresiasi terhadap pencapaian itu. Nah, accomplishment ini yang paling sering aku ingatkan ke klien-klienku. Karena apa? Kadang-kadang kita terjebak atau mereka terjebak nih dengan gangguan psikologis karena mereka merasa mereka tidak pernah melakukan suatu hal dengan benar. Mereka tidak pernah mencapai sesuatu. Mereka tidak pernah secara mandiri berhasil melakukan sesuatu. Seandainya punya pencapaian, oh itu kan karena temanku bantuin. Atau seandainya punya pencapaian, oh itu kan karena ada bantuan pihak lain. Atau karena itu paling penilaiannya nggak objektif tuh. Gitu kan. Banyak alasan yang bisa dipakai untuk mengabaikan si accomplishment ini. Nah ini kadang-kadang jebakan ya buat kita ya. Kalau kita sebagai orang dengan budaya di Indonesia kan biasa untuk rendah hati, untuk tidak meninggikan diri. Nah, tapi bukan berarti kita tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Nah ini yang bisa teman-teman coba untuk refleksikan. Apa sih yang sudah teman-teman capai selama ini? Accomplishment nggak harus sesuatu yang heboh, teman-teman. Maksudnya tidak harus sesuatu yang dapat piala, dapat juara, dapat hadiah, nggak seperti itu. Tapi kadang-kadang mendapat apresiasi dari orang lain atau teman-teman menyadari bahwa teman-teman sudah merubah satu kebiasaan yang buruk menjadi satu hal yang lebih positif. Nah, itu juga adalah satu accomplishment. Misalnya dulu teman-teman adalah orang yang selalu telat nih dalam janjian. Nah, tiba-tiba sejak pandemi, karena semakin jarang janjian, jadi teman-teman sangat menunggu-nunggu. Misalnya begitu janjian sekali sama teman, tuh langsung menunggu-nunggu banget. Sampai akhirnya teman-teman nggak pernah lagi yang namanya terlambat. Nah, itu kan sebenarnya satu pencapaian. Yang luput untuk kita perhitungkan. Yang luput untuk kita masukkan ke dalam aspek yang menunjang kesejahteraan atau well-being itu. Oke, sampai di bahasan si PERMA ini, apakah ada pertanyaan? Ini bahasannya agak bahaya ya sebenarnya kalau siang hari ya. Aku membayangkan teman-teman mendengarkan sambil rileks, terus berpikir, terus lama-lama menyender, bersandar, lama-lama sudah terkapar. Karena balik lagi, bahasan-bahasan ini seperti yang tadi aku ucapkan di awal, sasarannya setelah UTS adalah improve our mental health. Jadi komunitas yang kita sasar sekarang adalah komunitas kelas ini. Dan teman-teman sebagai anggota komunitasnya. Jadi aku pengen semua materinya itu bermanfaat buat teman-teman. Dan juga nanti teman-teman bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Ada pertanyaan? Atau bisa aku lanjutkan? Bukan pertanyaan sih Kak, cuma kayak sharing aja. Iya, silakan. Ini sering terjadi sama aku sih, kayak Mm-mm. melihat kelebihan diri sendiri. Kalau misalnya ada Mm-mm. kayak kemarin temanku kayak curhat gitu, pokoknya dia ngerasa nggak berguna banget lah hidupnya, udah sampai Mm-mm. kayak bunuh diri. Terus aku Mm-mm. kayak apa ya, kayak dengerin terus kayak yuk aku saranin ke dia untuk fokus sama kelebihannya dulu, ya, jangan kekurangan. Mm-mm. Terus pas giliran aku coba eksplorasi, malahan aku kayak apa sih, aku nggak ada kelebihan, kayak yang malahan yang tertuju di benakku itu malah kekurangan kok gitu gitu, nah Oke, kayak gitu. oke, Nah itu juga oke. kayak aku berusaha untuk fokus, tapi kadang nanti pikiranku buntu gitu loh. Iya, iya. Oke. Oke, Desman. Ya, eh ini adalah pola yang sering sekali terjadi, teman-teman. Makanya ada istilah psikolog itu untuk Anda, bukan untuk saya. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita jauh lebih susah untuk menolong diri kita sendiri daripada menolong orang lain. Nah, makanya kita perlu saling menolong. Poinnya adalah psikolog pun butuh psikolog lainnya. Nah, sebenarnya teman-teman kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nanti, ini sebenarnya teori komunikasi ya, yang ada, yang banyak dibahas juga di psikologi. Pernah dengar nggak sih tentang Johari Window? Belum pernah, Kak. Belum pernah, Kak. Oke, oke. Nah, jadi Johari Window itu adalah satu teori yang bicara bahwa manusia itu punya 4 sisi. Jadi biasanya kenapa namanya Johari Window ya? Jadi ini mengacu kepada jendela yang punya 4. Biasanya di jendela itu kan ada jendela yang bentuknya kotak. Kotaknya itu ada 4 gitu loh. Jadi ada tralisnya, terus ada 4 kaca di sana. Bayangkan adalah jendela itu. Makanya namanya Johari Window. Nah, di sana teman-teman ternyata setiap dari kita itu punya 4 sisi yang ditampilkan. Sorry, ada 4 sisi dulu deh, kayak gitu. Ada yang sisi yang bisa kita ketahui dan juga yang orang lain ketahui. Ada sisi yang kita ketahui tapi orang lain nggak ketahui. Ada sisi yang orang lain ketahui tapi kita nggak ketahui. Dan ada juga sisi yang orang lain dan kita sama-sama tidak ketahui. Untuk yang pertama, yang sama-sama ketahui, itu memang image yang kita tampilkan di depan orang lain. Oh, aku Agnes, aku adalah dosen, aku adalah pengajar. Image yang aku tampilkan adalah aku bisa berbicara di depan umum. Aku ramah. Nah, tapi ternyata aku tidak punya satu image saja. Tapi aku juga punya atau aku butuh bantuan untuk bisa mengeksplor image-image lainnya atau mengeksplor bagian-bagian lainnya. Bagian apa yang aku maksud? Nah, kita lihat pilihan yang kedua. Yang kedua, tadi kan yang sama-sama kita ketahui, yang aku tahu dan teman-teman tahu. Tapi yang kedua adalah yang aku tahu tapi teman-teman tidak tahu. Nah, ternyata banyak hal dari diriku yang akhirnya tidak aku tampilkan ke teman-teman. Contoh misalnya, oh ternyata aku ini orangnya prokrastinator gitu kan, suka menunda. Tapi kan nggak mungkin aku sampaikan ke teman-teman, aku suka nunda nih gitu kan. Nah, akhirnya apa? Itu akan mengganggu imageku yang pertama. Nah, kadang-kadang dalam diri kita juga, even kita sama pasangan, even kita sama keluarga, akan ada sisi dalam diri kita yang kita keep untuk diri kita sendiri. Orang lain nggak perlu tahu kok, dan itu nggak akan mengganggu kok. Misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yang kita nggak tahu tapi orang lain tahu. Nah, ini adalah yang tricky. Ini yang mungkin perlu Desmond explore nantinya ya. Contohnya seperti apa? Banyak kejadian teman-teman saat misalnya kita disuruh menyebutkan kelebihan dan kekurangan kita.
Saat nyebutin kekurangan tuh lancar. Biasanya yang disebutin duluan kekurangannya ya. Banyak banget kekurangannya. Aku tuh harusnya bisa lebih kayak gini. Aku tuh kurang ini. Aku nih gini gitu kan. Tapi giliran nyebutin kelebihan kayak otaknya mampet gitu kan. Atau nggak keluar satu terus apalagi ya gitu kan. Nah akhirnya apa teman-teman? Itu membuktikan apa? Nah kebanyakan dari kita memang lebih cepat memproses hal-hal yang negatif. Baik itu terjadi pada orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, ini kalau di NLP ya dulu namanya ya, Neuro Linguistic Program. Jadi untuk bisa memasukkan informasi ke otak, ternyata ada beberapa informasi yang lebih gampang diserap. Yaitu informasi-informasi yang ada kalimat negatifnya. Jadi saat kita dikritik, itu akan lebih gampang masuk daripada saat kita dipuji. Itu adalah regulasi dari pemrosesan bahasa di otak. Ini ada penelitiannya, teman-teman. Dan ini yang sangat disayangkan ya. Ini juga yang menjadi cikal bakal bagaimana parenting itu sangat mengharamkan kata-kata negatif di depan anak. Karena itu yang duluan diterima, itu yang lebih gampang untuk dicerna. Nah, sama halnya dengan kita. Pada saat kita ingin menyebutkan kelebihan kita, kadang-kadang kan mentok di sana-sana aja. Kenapa? Kita masih ngerasa diri kita banyak kekurangan. Kita masih ya nggak usah dibandingin sama orang lain deh. Dibandingin sama diri kita 5 tahun yang lalu aja nggak tahu apa yang berubah gitu kan. Atau apa yang improve dari diri kita. Nggak tahu kayaknya sama aja gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang butuh kita explore melalui apa? Tanyalah kepada orang lain. Menurutmu apa sih yang sudah baik dari diriku? Menurutmu apa sih yang perlu dikembangkan dari diriku? Nah, tentu nanyanya jangan nanya ke orang yang baru kenal ya, tapi tanyalah kepada sahabat atau keluarga yang memang sudah banyak atau sudah punya banyak pengalaman dengan teman-teman. Ini sangat penting. Proses ini sangat penting. Karena apa? Kadang-kadang kita luput loh melakukan hal ini. Kita luput untuk meminta feedback dari orang lain. Kita udah terlalu defensif untuk menerima kritik ataupun pujian. Ada nggak sih kalau yang dipuji semua orang terus bilang, enggak cuman ini aja gitu kan. Enggak gitu kan. Atau biasa aja gitu kan. Nah kenapa akhirnya kita nggak bilang, oh ya terima kasih. Selesai gitu kan. Nggak usah yang awkward terus bilang, enggak kok cuman ini aja gitu kan. Padahal memang itu prestasi yang kita lakukan gitu kan. Nah ini yang seringkali juga ya aku nggak ngomong gini karena aku tahu banget terus aku sudah tidak melakukan itu, enggak juga teman-teman. Aku juga sering secara refleks mengucapkan enggak cuman kayak gini aja, biasa aja kok gitu kan. Padahal sebenarnya aku bisa loh bilang oh ya thank you gitu kan. Untuk pujian-pujian yang sifatnya sederhana gitu kan. Nah, ini yang perlu kita latih dan juga perlu mendapat masukan dari orang lain terkait dengan sisi yang kita nggak tahu, tapi orang lain bisa melihat. Next, yang terakhir adalah sisi yang kita dan orang lain tuh nggak tahu, teman-teman. Nah, ini adalah yang terkait dengan alam bawah sadar. Ya, gimana caranya orang lain bisa tahu ya, gitu kan, karena masih di alam bawah sadar, dan kita sendiri belum sadar bahwa kita punya nih sifat-sifat ini, atau enggak kita punya kecenderungan untuk mengarah ke sini. Seperti itu. Bisa dipahami ya, ini tambahan informasi aja buat teman-teman, supaya teman-teman bisa mengeksplor keempat hal ini dalam Johari Window ini. Sebenarnya ada namanya, ada aku paling ingat yang salah satunya itu The Blind Self. Nanti bisa teman-teman browsing deh. Jadi itu sangat penting teman-teman untuk bisa improve ourselves dengan cara apa? Mengetahui diri-diri kita, image yang kita tampilkan itu seperti apa. Nah yang kedua pastinya dengan analisis SWOT. Biasanya orang-orang sebut dengan analisis SWOT. Aku yakin teman-teman sebenarnya entah itu melakukan sendiri atau dapat
input dari orang lain atau dapat dari pelatihan, sebenarnya kita pernah kok mengevaluasi kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, opportunities berarti itu sebenarnya dari luar, apa yang kita punya, dan juga threat dari luar itu apa, ancaman-ancaman yang bisa mengancam keberhasilan kita. Nah, itu juga sebenarnya perlu untuk dievaluasi. Ada pertanyaan lain dari materi dan juga informasi tambahan yang mungkin tadi sempat aku sebutkan? Kak, aku boleh nanyain tentang informasi yang tadi kakak kasih tahu Boleh, tuh. boleh. Aku kan pernah ada di posisi kayak gitu ya kak ya. Aku Yang mana kayak nih? nanyain dong, yang itu aku bingung sama kelebihanku apa sama. Oh, oke. Cuma aku tahu kekuranganku gitu kan. Mm-mm, Jadi mm-mm. aku iseng-iseng itu pernah nanya sama temen deketku yang benar-benar sering aku ajak sama ke di ruang lingkup keluargaku. Itu Mm-mm. kalau misalnya mereka, aku nggak tahu ya kayak mungkin karena orang yang dekatku tuh termasuk kayak orang yang kalau diibaratkan kayak stand up comedy semua ya kak ya. Jadi kadang kalau aku nanya tuh mereka malah jatuhnya ngatain kak. Terus aku harus gimana dong? Terus aku harus gimana? Jadi aku nanggapnya juga candaan dong biar mereka nggak canggung gitu sama aku. Gitu terus Oke. itu dibenerin dong kak. Oke. Ya, thank you sharingnya Gedi. Dan ini bukan cuma terjadi di Gedi ya. Ini sebenarnya sudah banyak juga aku lakukan ke klien-klienku, trial nih. Coba dong tanya ke orang-orang di sekitarmu, apa sih kelebihanmu gitu kan. Terutama untuk klien-klien yang memang sudah blocking dirinya ya. Kayak dia nggak punya kelebihan, hidupnya tidak berguna, hidupnya hanya merepotkan orang lain, dia tidak punya potensi sama sekali, dia ya pokoknya sama-sama benar-benar worthless dan tidak ada gunanya dia hidup di dunia ini, intinya itu. Nah, akhirnya aku kasih PR, pasti nanti ujung-ujungnya adalah dia harus bertanya kepada orang terkait dengan apa sih kelebihannya itu. Banyak yang reaksinya seperti ini, jadi kayak yang, aduh kamu tuh ngapain sih gitu kan, terus malah jadi jokes gitu kan. Nah, ini memang pembicaraan mendalam yang awkward ya kadang-kadang ya. Apalagi kalau misalnya tidak biasa kita lakukan. Kalau misalnya kita nih ketemu dia cekakakan aja atau malah ngejokes aja, terus tiba-tiba nanya yang serius, pasti itu adalah suatu hal yang gimana? Nah, sebenarnya banyak cara. Yang pertama bisa dengan cara yang lebih profesional. Jadi kalau misalnya teman-teman memang pengen nih trial, bisa buat Google Form sebenarnya teman-teman. Untuk teman yang lain itu mengisi dan bilang aja ini tugas kuliah. Atau nanti beneran aku kasih tugasnya aja ya mungkin di akhir semester ya supaya teman-teman beneran dapat input ya. Nah, tapi maksudnya Google Form ini adalah teman-teman mengemas itu dengan lebih formal. Bukan dalam pembicaraan sehari-hari terus tanya, apa sih kelebihanku gitu kan. Enggak. Kadang-kadang orang-orang tuh butuh pengantar untuk bisa mengemukakan hal tersebut. Contoh misalnya, teman-teman bisa sharing nih, oh tadi aku ketemu orang yang kayak gini-gini loh gitu kan. Dia tuh keren banget, dia bisa gini, dia bisa gini. Kalau menurutmu aku kelebihanku apa sih? Misalnya seperti itu. Nah, kasih pengantar supaya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba disuruh nyebutin kelebihan, padahal mungkin dia sebenarnya nggak pernah berpikir tentang hal itu ya. Nah, ini juga hal yang sulit buat orang yang ditanya gitu. Atau misalnya teman-teman nanya sekarang, terus teman-teman bilang, pikirin dulu lah ya, besok kasih aku jawaban, misalnya kayak gitu. Nah, itu lebih bijak lagi, karena akhirnya dia punya waktu untuk mengingat, apa sih sebenarnya kelebihan orang ini? Kenapa aku bisa deket sama dia? Kenapa aku bisa temenan sama dia? Nah, biasanya kan ketemu tuh jawabannya. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung saat itu, terus nanya, terus harus, ayo dong jawab, atau apa gitu kan. Nah, itu menjadi satu tekanan ya yang akhirnya membuat dia ya udah jadiin jokes aja gitu, nggak mau jawab yang serius gitu kan. Karena itu kan sebenarnya pertanyaan yang sulit ya. Dia harus merenungkan sesuatu yang mungkin nggak pernah dia pikirin gitu loh. Sama halnya lah, misalnya teman-teman tiba-tiba aku tanya gitu kan, apa sih kelebihanku gitu kan.
Terus teman-teman pasti akan merenung dulu sejenak gitu kan. Apa ya gitu kan, Kak Agnes biasa aja deh kayaknya. Nah, itu yang perlu untuk kita siapkan dulu, dan nanti siap-siaplah juga dengan reaksi-reaksi yang tidak kita sangka. Apalagi kalau misalnya orang itu memang sudah siap nih untuk sharing sesuatu yang mendalam ya, yang intinya lebih karena memang dia sudah berpikir tentang hal itu. Nah ini juga banyak kejadian nih di klien-klienku, yang akhirnya dia tidak hanya mendapat pengetahuan terkait dengan dirinya, tapi dia juga mendapat pengetahuan bagaimana temennya itu ternyata segitu perhatiannya sama dia. Karena akhirnya yang di-mention itu adalah hal-hal yang dia sendiri nggak ingat pernah dia lakukan, tapi temennya itu ngeh. Atau enggak yang di-mention adalah hal-hal yang dia sendiri nggak tahu kalau dirinya kayak gitu, tapi temennya itu ngeh, atau keluarganya itu ngeh dengan hal itu. Nah ini yang menarik teman-teman untuk dieksplor nantinya. Seperti itu. Thank you Gedi ceritanya. Mungkin bisa dicoba nanti untuk kasih pengantar dulu, atau buatlah itu menjadi sesuatu yang lebih formal. Atau biasanya, nah aku nggak tahu ini bisa dilakukan atau enggak ya kalau di teman-teman dan di lingkungan peer-nya teman-teman. Tapi dulu aku sempat beberapa kali buat di circle-ku sesi sharing. Jadi memang kita ngobrol itu untuk sharing apa yang kita alamin dan mendapat input dari orang lain. Termasuk juga sesi sharing, apa sih, aku pernah buat kamu kesel nggak? Apa yang waktu itu buat kamu kesel? Nah kembali lagi, ini kan sesi evaluasi, sesi refleksi. Bukan sesi yang akhirnya kita sekarang jadi kesel sama dia. Kok kamu gitu aja marah, terus kamu nggak ngomong sih? Nah, bukan itu tujuannya, tapi intinya adalah untuk improve ourselves. Jadi walaupun waktu itu intinya teman kita menyebutkan kejadian yang kita nggak ngeh juga ya itu terjadi, terus akhirnya itu ternyata menyakiti dirinya gitu kan. Nah ya udah, karena itu sudah berlalu dan dia ternyata masih temenan sama kita sampai sekarang, kan berarti itu bukan suatu hal yang big deal buat dia. Tapi karena itu adalah sesi sharing, akhirnya di-mention. Berarti next kita harus improve diri kita di bagian apa yang intinya, atau enggak kita harus menjaga supaya tidak menyakiti orang lain lagi. Misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan nih untuk teman-teman yang punya peer yang menurut teman-teman nih bisa nih kayaknya kita saling terbuka satu sama lain. Nah, ini juga sebenarnya bagian dari peningkatan kesehatan mental ya. Ingat, kita bicara dalam ranah psikologi positif, kita bicara bagaimana improve our mental health, bukan lagi ke pemulihan gejala-gejala gangguan psikologis. Ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Atau sharing yang lain? Silakan. Kak, aku juga mau nambahin lagi dikit Oh boleh iya, Kak? silakan. Kalau misalnya dari metode yang tadi Kakak kasih itu aku baru inget dong, dulu kan aku istilahnya karena masih SMA aktif gitu kan di komunitas teaterku. Itu aku masih inget tuh pas kita harus kayak tahu di mana sih kekurangan kita di saat kita berlakon gitu Kak, atau enggak untuk meranin seorang wataknya kayak gitu kan. Itu aku masih inget dulu aku sama teman-temanku di generasiku yang dulu, maksudnya di generasi yang seumuran sama aku, dulu kita sering pakai teknik TOD gitu Kak, truth or dare. Jadi dari sana tuh kita kayak dapat gitu kekurangan kayak, oh kayak aku nih misalnya kamu nih tadi lebih tuh kayak di move di sini, harusnya tuh kamu berlagak kayak gini-gini kayak gitu dong. Jadi aku kayak aku kan awalnya pengen pakai cara itu di pas aku lagi kayak pengen kayak ada sesi dalam-dalam gitu lah Kak, kayak pengen sharing gitu sama saudara-saudaraku, tapi ternyata tuh nggak bisa karena saudaraku malah takutnya jatuhnya kayak aku atau nggak mereka tuh merasa dipermalukan gitu dong. Padahal cuma sharing doang. Oke. Ya, ini yang memang agak tricky ya, apalagi kalau misalnya untuk saudara gitu kan, yang intinya kamu bakal akan terus ketemu gitu loh, dan apapun yang kamu ceritakan kemungkinan bakal diceritakan lagi gitu kan, atau dilaporin ke orang tua gitu kan. Nah kembali lagi kita perlu memilih siapa sih orang yang kira-kira bisa nih kita ajak sesi seperti ini. Termasuk juga memilih siapa yang akan kita tanyakan atau memberikan input bagi kita.
Kadang-kadang ada beberapa orang yang memang dia tuh semacam kritikus gitu ya. Hobinya itu adalah mengkritik orang. Terus giliran ditanya, apa ya kelebihanku? Dia sendiri bingung gitu kan. Nah, ada juga tipe orang seperti itu. Nah, akhirnya kita harus menemukan balance-nya ya, mencari orang-orang yang tepat untuk kita mintakan, entah itu kritik untuk improvement dan juga apresiasi untuk bisa meningkatkan diri kita. Seperti itu. Dan cara yang di teater itu sebenarnya bisa dicoba juga, Gaidi bener. Tadi Gaidi sudah berusaha untuk mencoba di lingkungan pertemanan ya. Tapi mungkin nanti di lingkungan keluarga. Tapi mungkin nanti kemasannya yang bisa lebih fun mungkin. Truth or Dare itu kan ini, fun kan istilahnya. Bukan sesuatu hal yang serius. Tapi tetap mungkin karena yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang sifatnya skill ya, lebih ke arah masukan penampilan teater, jadi kan bukan sesuatu hal yang sifatnya personal, itu bisa lebih dilakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sharing sesuatu yang personal, mungkin akan lebih sulit. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa dilakukan nantinya, seperti itu. Oke, Kak. Yuk. Dan menurut pengalamanku, timing dan juga ambience-nya itu perlu dibangun juga ya. Tidak di setiap situasi kita bisa sharing tentang hal itu. Harus cari waktu yang tepat dan juga situasi yang memungkinkan seperti itu. Situasi yang mendukung. Ada pertanyaan lain atau sharing yang lain? Oke, aku lanjutkan ya. Definisi well-being sendiri apa teman-teman? Evaluasi kebahagiaan, kepuasan, level stres yang rendah, secara keseluruhan sehat secara fisik dan mental seperti yang terlihat, atau kualitas hidup yang baik. Banyak banget indikatornya sebenarnya ya. Karena nanti kalau teman-teman lihat well-being itu jenisnya ada banyak. Bukan hanya satu well-being atau kesejahteraan saja, tapi banyak sekali jenisnya. Ini yang tadi aku ceritakan, jenis-jenisnya well-being, mulai dari physical well-being, economic well-being, social well-being, development and activity, emotional well-being, psychological well-being, life satisfaction, domain-specific satisfaction, engaging activities and work, dan juga subjective well-being. Nah, beberapa domain mungkin tidak terkait langsung ya dengan kesehatan mental. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini, contoh yang domain specific satisfaction. Nah, ini banyak banget topik-topik psikologi positif yang bicara tentang kepuasan. Kepuasan hidup, kepuasan pernikahan, kepuasan pekerjaan, kepuasan akan proses pendidikan. Nah, semuanya itu sebenarnya bisa kita lihat satisfaction-nya. Makanya namanya domain specific satisfaction. Nah, kenapa kita perlu melihat dalam berbagai domain, dalam berbagai area? Karena balik lagi, hidup seseorang kan nggak cuma di satu tempat. Dia tidak cuma punya satu peran, tapi dia punya banyak sekali peran yang berbeda-beda. Dalam satu waktu, dalam satu tahapan perkembangan, dia punya banyak sekali peran. Nah, ini yang nantinya akan menarik teman-teman untuk dipelajari. Bagaimana orang dengan peran yang berbeda-beda itu akhirnya bisa berinteraksi satu sama lain dan juga bisa memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada di lingkungan. Next, yang lazim untuk kita pelajari dalam konteks mental health adalah psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Ini juga sudah banyak dibahas atau diteliti oleh kakak-kakak tingkat yang mengambil skripsi, dan karena memang bahasan tentang psychological well-being ini nggak pernah habis ya. Ada banyak sekali hal yang bisa dikaitkan dengan psychological well-being ini. Aku akan bahas beberapa jenis dari atau ragam dari well-being ini yang kira-kira
perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, subjective well-being. Kalau tadi well-being secara umum itu adalah sesuatu yang sangat kompleks. Kalau subjective well-being kita bicara tentang evaluasi kognitif seseorang tentang hidup, emosi positif yang dirasakan, dan juga pengaruh emosi negatif. Di dalam subjective well-being, menariknya ada dua komponen yang saling bertentangan. Ada emosi positif dan juga emosi negatif. Atau dalam istilahnya atau komponennya dari SWB ini disebut dengan positif affect dan juga negatif affect, perasaan positif dan perasaan negatif. Subjective well-being ini salah satu topik yang aku angkat di skripsiku dulu, teman-teman. Jadi aku pernah email sama penemunya, tokohnya si subjective well-being, namanya adalah Ed Diener. Beliau juga yang membuat aku punya cita-cita ya untuk kuliah di UCLA, University of California, Los Angeles. Cuman nggak tahu itu bakal terwujud atau enggak, karena memang ya itu termasuk topnya psikologi dan juga klinis di sana sangat berkembang, sehingga kalau misalnya mau S3 di sana tuh perlu waktu 6 tahun. Sementara di tempat lain cuma 3 tahun. Nah, itu yang membuat aku berpindah ke lain hati nantinya. Tapi Ed Diener tuh menjadi satu tokoh yang sangat berperan penting sih bagi subjective well-being, dan akhirnya banyak menginspirasi bukan hanya aku pastinya, tapi juga banyak orang terkait dengan subjective well-being ini. Nah, si Ed Diener, teman-teman, dia mencetuskan 3 komponen itu: kepuasan hidup, perasaan positif, dan perasaan negatif. Dengan anggapan bahwa saat orang mengalami perasaan positif, bukan berarti di saat yang bersamaan dia tidak mengalami perasaan negatif. Dalam situasi yang sama atau dalam konteks yang berbeda, juga saat orang merasakan perasaan yang negatif, bukan berarti dia sama sekali tidak punya perasaan yang positif. Makanya itu diukur dalam item yang berbeda. Alat ukurnya seperti apa? Sederhana sebenarnya, teman-teman. Hanya ada 3 item. Yang pertama, secara umum, seberapa puaskah Anda dengan hidup Anda akhir-akhir ini? Itu tentang kepuasan hidup. Lalu secara umum, seberapa puaskah Anda dengan kehidupan di rumah? Lalu dengan pekerjaan. Nah, ini adalah untuk mengukur komponen yang pertama tentang kepuasan hidup. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, seperti ceritaku tadi ya, karena hidup kita itu kompleks, tidak hanya di satu peran saja, maka kadang-kadang diukurnya pun tidak cukup hanya dengan kepuasan hidup saja. Ini alat ukur yang satisfaction with life skill. SWLS ini nanti juga berkembang, teman-teman, menjadi satisfaction, marriage satisfaction, atau spouse satisfaction. Jadi bagaimana kepuasan terhadap kehidupan pernikahan dan kehidupan pasangan, seperti itu. Next, selain subjective well-being, yang pengen aku highlight adalah psychological well-being. Tadi yang aku bilang sangat umum nih. Kalau bicara well-being pasti nggak lepas dari psychological well-being. Kalau kita pengen kaitkan dengan kesehatan mental. Psychological well-being punya 6 indikator. Yang pertama self-acceptance, positive relation, environmental mastery, personal growth, autonomy, dan juga purpose in life. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, self-acceptance, menerima diri kita. Ini adalah sesuatu yang gampang diucapkan tapi sulit sekali dilakukan. Self-acceptance sangat penting untuk bisa mencapai psychological well-being atau meningkatkan psychological well-being. Karena apa? Balik lagi tadi, salah satu hal yang penting untuk bisa sehat mental adalah bagaimana kita mengelola ekspektasi. Nah, ekspektasi itu dibangun dari apa? Sebenarnya dibangun dari self-acceptance juga. Bisa nggak sih kita menerima diri kita yang seperti ini? Saat self-acceptance itu bisa kita lakukan, nah biasanya ekspektasi itu akan menyesuaikan dengan acceptance yang kita lakukan. Yang kedua, positive relations. Punya nggak sih kita relasi-relasi yang positif dengan orang lain?
Balik lagi, relasi ini bukan hanya sesuatu yang sifatnya satu arah ya. Oh, aku anggap aku temenan sama dia, tapi ternyata dia tidak menganggap hal yang sama. Nah, itu bukan positive relations namanya, seperti itu. Next, environmental mastery. Bagaimana kita menguasai lingkungan kita. Lingkungan bukan hanya lingkungan fisik ya, bukan hanya tempat tinggal, bukan hanya kampus, sekolah, atau yang lainnya, tapi juga lingkungan-lingkungan keluarga. Kalau kita ingat lapisan-lapisan dari si Bronfenbrenner teori, nah itu kan sebenarnya lingkungan. Semuanya itu adalah lingkungan yang mempengaruhi individu. Nah, bagaimana kita bisa mengelola hal tersebut? Itu menjadi satu indikator dari psychological well-being. Next adalah personal growth. Sudah berkembang nggak sih kita? Bukan hanya berkembang badannya ya, tapi juga berkembang kondisi psikologisnya. Gimana caranya? Nah, ini yang perlu kita balik ke teori awal tadi. Bagaimana caranya kita bisa mencapai sesuatu atau mengakui diri kita mencapai sesuatu. Bagaimana cara kita bisa meraih accomplishment. Itu yang sangat penting. Next, autonomi. Kalau teman-teman ingat di salah satu teorinya Murray, atau dulu sempat aku jelaskan di mata kuliah teori dasar terkait dengan motivasi, salah satu motif dasar dari manusia adalah juga terkait dengan autonomi. Kenapa sih manusia tuh pengen hidup sendiri, padahal kan manusia makhluk sosial katanya gitu kan. Tapi tetap kita semua butuh yang namanya personal growth, pertumbuhan diri kita sendiri, dan juga perasaan di mana kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, atau kita bisa melakukan hal-hal yang kita pengen itu sendiri. Nah, autonomi itu juga menjadi indikator dari psychological well-being, teman-teman. Saat seseorang itu sudah punya sense of autonomy, maka psychological well-being-nya akan semakin meningkat. Dan next yang terakhir adalah yang paling sulit, purpose in life. Fun fact, ini bukan fun fact ya, tapi temuan dari penelitian. Lansia, kalau kita kaji psychological well-being-nya dari beberapa penelitian terkait dengan lansia, tidak semua sudah memenuhi indikator terakhir. Tidak semua sebenarnya tahu sebenarnya purpose in life mereka itu apa. Jadi ya mereka menjalani hidup mereka sampai dengan lansia ini tanpa tahu purpose yang jelas. Tapi apakah mereka akhirnya tidak bahagia? Enggak, teman-teman, mereka masih bahagia. Tapi apakah well-being-nya bisa tercapai dengan lengkap, dengan komplit? Nah, ternyata ada beberapa hal yang akhirnya dia tidak puas dengan keadaan dirinya, seperti itu. Dan menariknya lagi, di penelitian yang aku lakukan di Bali, ada satu komponen tambahan atau komponen ketujuh, yaitu terkait dengan religiusitas. Jadi apa yang menentukan psychological well-being adalah dia bisa nggak sih punya koneksi dengan Tuhan. Itu menurut hasil wawancara dari lansia-lansia yang ada di Pantiwerda. Nah, ini juga mungkin teman-teman yang nanti tertarik ya untuk membahasnya lebih lanjut, bisa melakukan penelitian, baik itu nanti di metode riset kuantitatif atau di riset kualitatif, mengeksplor lagi bagaimana sih psychological well-being, terutama di purpose in life ya, pada orang-orang. Katanya kalau misalnya semakin tua kan berarti udah semakin banyak pengalaman hidup. Nah, orang yang banyak pengalaman hidupnya aja belum tentu tahu sebenarnya purpose tujuan hidupnya dia tuh untuk apa. Nah, apa kabar kita gitu kan. Nah, tapi balik lagi ini adalah semua penyusun dari psychological well-being. Terkait dengan SWB dan PWB yang sudah aku jelaskan, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oh, oke. Ini Femi tadi ada bertanya.
Oke. Di teori Aristoteles, eudaimonia, ada kata menjalani hidup yang bermakna dan melakukan kegiatan yang berharga. Kalau saya baca saja kata-katanya sederhana, tapi setelah baca berkali-kali saya bingung, Kak, bagian mana dalam menjalani hidup bisa dibilang bermakna dan kegiatan apa dalam hidup bisa dibilang berharga. Oke. Wah, ini pertanyaannya kompleks dan langsung menyerang ya, bukan menyerang. Maksudnya relate ke kehidupanku sendiri ya. Mungkin teman-teman juga bisa menjawab ini ya nantinya ya. Terkait dengan eudaimonia, menjalani hidup yang bermakna dan melakukan kegiatan yang berharga. Nah, prinsip eudaimonia, teman-teman, ini tambahan untuk teorinya Aristoteles. Sebenarnya dalam perkembangannya banyak tokoh-tokoh lain yang juga memakai prinsip ini, eudaimonia ini. Dan ternyata setelah dilakukan riset berulang kali, hidup yang bermakna dan kegiatan yang berharga itu sifatnya subjektif. Kegiatan yang berharga versiku dan kegiatan yang berharga versinya Femi itu bisa jadi berbeda. Hidup yang bermakna menurutku dan hidup yang bermakna menurut Femi dan menurut teman-teman yang lain pastinya akan berbeda. Kalau aku sendiri gimana? Sebenarnya apa sih kegiatan yang berharga dan hidup yang bermakna ini? Jujur aku baru menemukan hidup yang bermakna, teman-teman, setelah aku itu menjadi psikolog. Dan itu bukan yang, oh begitu lulus jadi psikolog terus langsung hidupku bermakna gitu kan. Enggak. Tapi ada momen di mana itu kayaknya 2-3 tahun setelah aku lulus deh dari profesi psikologi. Terus ada satu ucapan apresiasi dari klien yang aku ingat banget. Dia tidak hanya mengucapkan terima kasih, tapi dia bilang, aku lupa ya exact kata-katanya apa, tapi intinya adalah terima kasih sudah membantu aku untuk lepas dari beban yang selama ini mengikatku. Intinya seperti itu, tapi kata-katanya itu jauh lebih menyentuh ya waktu itu ya. Sehingga itu menjadi momen di mana aku merasa bahwa, oh ini ya makna hidupku adalah bagaimana aku bisa membantu orang lain untuk lepas dari masalahnya. Bagaimana aku bisa membantu orang lain untuk improve diri mereka. Kalau aku secara personal juga baru-baru ini banget teman-teman, dan aku rasa aku belum bisa menemukan makna yang lebih dalam daripada itu. Terus kegiatan yang berharga apa? Banyak banget ya. Kegiatan yang berharga yang kira-kira bisa dicapai. Tapi kalau terkait dengan eudaimonia, biasanya banyak yang mengkaitkan ini dengan pleasure. Apa yang membuat kamu merasa nyaman? Nah, hal-hal sederhana, contoh misalnya berjalan ke pantai. Aku suka banget pantai, lebih daripada gunung. Nah, itu adalah kegiatan yang berharga menurutku. Karena akhirnya apa? Setiap momen itu membuat aku merasa rileks dan nyaman. Aku nggak perlu khawatir apapun saat berada di pantai, apalagi sudah menyentuh air laut, misalnya seperti itu. Beda halnya dengan aku di gunung ya. Sebagus apapun gunung itu, tapi begitu ada banyak pohon, terus ada suara-suara binatang yang aku nggak tahu itu binatangnya apa, itu mencekam sekali kalau menurutku. Nah, itu bukan kegiatan yang berharga. Tapi mungkin buat teman-teman lain, berada di gunung itu menjadi satu pencapaian, karena naiknya susah ya, apalagi turunnya. Tapi itu menjadi satu kegiatan yang berharga karena pengalamannya banyak, lalu teman-teman merasa mencapai sesuatu, achieve something, ya beneran mencapai puncak ya kalau itu literally, dan juga teman-teman merasa psychologically achieve something kayak gitu. Traveling itu juga menurutku kegiatan yang berharga. Traveling dan bertemu orang-orang yang baru, melihat kebiasaan-kebiasaan yang baru, itu menurutku kegiatan yang berharga. Tapi kembali lagi melihat prinsip eudaimonia yang tadi yang awal dikemukakan, bahwa semua kegiatan yang berharga dan hidup yang bermakna itu adalah suatu hal yang subjektif, maka aku yakin teman-teman masing-masing punya jawabannya sendiri-sendiri. Silakan mulai direfleksikan untuk mengetahui apa ya sebenarnya yang bisa membuat aku lebih nyaman dengan hidupku. Oke, tadi Mbak Gaya, oh sudah di chat ternyata. Baru aku mau open mic. Mau open mic aja kah Mbak Gaya?
pertanyaan titipan dari saya, Miss. Oh, oke. Silakan, Mas. Ini sih tadi berkaitan dengan yang purpose of life tadi, yang lansia. Jadi kan di assisted dying itu kan kayak seperti yang tren di New Zealand sekarang. Itu kan beberapa lansianya itu memilih melakukan voting untuk assisted dying dengan beberapa alasan. Ada yang karena rasa sakit yang berkepanjangan, nggak tahan dengan itu. Ada juga yang karena merasa selalu kesepian. Tapi ada juga yang menjawab alasannya karena sudah memenuhi purpose of life mereka gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah alasan yang mereka kemukakan itu, yang purpose of life, itu memang hanya sebagai upaya mereka merasionalisasi suatu alasan, atau memang bagaimana? Karena kan purpose of life itu sendiri kan tidak ada patokannya sebenarnya kan ya. Benar. Jadi kalau begitu aku baca itu aku agak rancu untuk mengartikan arti purpose of life sendiri itu untuk alasan mereka. Apa itu cuma alasan mereka supaya dibenarkan gitu, alasan pembenaran atau bagaimana? Oke. Gitu, Miss. Iya. Terima kasih Mas Radi sudah mengangkat isunya, ini sangat menarik ya. Aku sempat baca terkait dengan assisted dying di New Zealand. Nah ini sebenarnya juga ya aku harapkan tidak menjadi tren, tapi terjadi sebenarnya di beberapa negara, tapi tidak banyak yang di blow up ke media. Tapi yang di New Zealand ini sempat ada beritanya, dan juga ya menarik. Kalau karena rasa sakit, aku percaya bahwa memang itu salah satu alasan untuk bisa assisted dying. Tapi kalau untuk kesepian juga sangat mungkin ya. Tapi untuk menjawab, karena mereka telah memenuhi purpose of life mereka. Nah, kita lihat tadi, dalam term psikologi positif atau istilah-istilah yang kita kenal, sebenarnya kan psychological well-being itu bukan satu atau bukan main topics dari psikologi positif psychology. Tapi dia hanya satu dari beberapa topik di positive psychology ini. Nah, di dalam psychological well-being memang ada purpose of life ini. Tapi kalau kita lihat dalam kajian-kajian lainnya, terutama yang tadi aku sebutkan, kajian yang berpusat pada future, ada yang namanya hope di sana. Harapan. Nah, ini yang seringkali luput untuk diperhatikan oleh lansia. Oke, lansia itu harus terus punya yang namanya harapan. Kalau misalnya dia sendiri tidak punya harapan untuk hidup, dia tidak istilahnya apa ya, tidak menghargai bahwa hidupnya besok itu akan lebih menarik lagi loh gitu kan. Dia tidak menanti-nanti hidupnya besok. Nah, itu yang membuat lansia-lansia itu berpikir untuk melakukan assisted dying ini. Nah, yang kedua, sebenarnya ini juga yang sempat aku sharing ya di webinar-webinar terkait dengan lansia. Sebenarnya satu yang harus dicari terus oleh lansia adalah si purpose itu. Tapi aku nggak bilang purpose of life. Purpose of life itu kesannya kan sesuatu yang grande, yang besar, yang begitu sampai ke tujuan selesai gitu kan. Nah, padahal yang namanya purpose itu bukan sesuatu yang grande saja. Tapi yang aku maksud adalah tujuanmu untuk hidup besok itu apa. Jadi biasanya exercise yang aku tawarkan ke lansia adalah membuat semacam daily journal, dan di malam hari mereka harus merencanakan besok pengen ngapain sih. Nah, kenapa perlu adanya rencana-rencana ini? Coba kalau misalnya teman-teman nonton film-film kriminal ya, salah satu indikator orang itu bunuh diri atau enggak adalah dari planningnya. Nggak mungkin orang yang planning bunuh diri terus tiba-tiba buat agenda atau janji ketemu sama dokter gigi, atau agenda atau janji mau ngajak anjingnya ke salon. Nah, nggak ada tuh yang kayak gitu. Nah, berarti apa? Saat kita merancang sesuatu untuk besok, kita punya satu perencanaan bahwa kita akan melalui hari esok sampai selesai dengan sehat dan dengan lancar. Nah, ini yang menjadi hope dari hidup si lansia ini. Nah, ini juga yang bisa menjadi penjelasan ya dari fenomena assisted dying ini. Saat misalnya mereka melihat purpose of life sebagai satu destinasi, tujuan akhir dari hidup mereka, ya udah,
ya benar, berarti mereka setelah itu berpikir untuk ya udah selesai kok gitu kan. Tapi saat kita melihat si purpose of life sebagai suatu hal yang dinamis, yang sebenarnya setiap hari pun aku masih punya kok tujuan untuk hidup. Nah, akhirnya apa? Kita tidak akan stuck pada tujuan akhir, tapi kita akan terus berjalan, dan terus improve diri kita dan juga mental health kita. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan Mas Radi tadi, apakah itu hanya sekedar rasionalisasi dari lansianya? Aku rasa tidak, karena memang benar itu yang dirasakan. Saat mereka merasa bahwa mereka sudah sampai tujuan, terus mau ngapain? Mau putar balik? Mau jadi muda lagi? Nggak bisa kan? Seperti itu. Ini mungkin pemikiran yang nggak sampai ya di kita, karena kan budaya-budaya seperti ini bukan budaya orang timur kan. Assisted dying tuh nggak ada nih di Indonesia, melanggar HAM nantinya gitu kan. Atau nggak akan membuat keluarganya merasa sedih yang berkepanjangan gitu kan. Karena balik lagi, kita kan dididik dalam budaya-budaya yang komunal ya, yang istilahnya kita berkumpul dalam jumlah yang banyak, saling menjaga satu sama lain. Sehingga akhirnya lansia itu menjadi satu anggota keluarga yang penting, yang nggak mungkin nih dibiarkan anggota keluarganya melakukan yang namanya assisted dying ini. Tapi mungkin dalam budaya-budaya mereka, karena mereka memang sudah terbiasa hidup sendiri tanpa keluarga, ada atau tidak ada mereka di dunia ini tuh nggak ada signifikansi yang terlalu besar. Sehingga memang assisted dying ini yang terpikirkan dalam pikiran mereka untuk dilakukan. Oke, ada tanggapan teman-teman terkait dengan hal ini? Jelas, Miss. Terima kasih. Sip. Ini menarik ya, bahasan-bahasan terkait psikologi positif, karena ternyata sangat sehari-hari kita alami, dan juga ini sangat terkait dengan proses yang kita jalani dan juga orang-orang di sekitar kita alami. Dan balik lagi, karena judulnya adalah kesehatan mental dalam kajian psikologi positif, semua itu sangat terkait erat dengan kesehatan mental kita, baik secara individu maupun secara kelompok. Ada pertanyaan lainnya, teman-teman? Ada, Kak. Ya, silakan, Desman. Berkaitan dengan psikologi well-being itu, well-being psychology itu, Kakak bilang tadi kan ada hubungannya yang terkoneksi dengan Tuhan, jadi kayak pendekatan teologi lah ya kan. Nah itu kepada siapa, sasarannya kepada siapa aja sih Kak? Kalau mungkin dalam kata lain, mengintegrasikan teologi dengan psikologi. Oke. Ya, mungkin aku ceritakan dulu gambaran penelitian yang aku lakukan dulu ya. Jadi penelitian ini ke lansia-lansia di Panti Werda. Banyak sebenarnya temuan menariknya waktu itu, teman-teman. Mungkin teman-teman yang di sini yang orang Bali yang lebih bisa relate ya, karena banyak sekali temuan-temuan yang aku dapatkan di penelitian itu yang membuat aku sebenarnya tercengang ya. Cuman akhirnya oh ya, memang budaya itu yang membuat mereka mengambil keputusan seperti itu. Ada beberapa lansia, teman-teman, yang memutuskan untuk tinggal di Panti Werda. Ini Panti Werda sosial ya. Kalau misalnya teman-teman mau berkunjung ke sana, namanya PSTW Wanasraya di daerah Ide Bagus Mantra kalau nggak salah nama jalannya, agak masuk gitu. Nah, di sana teman-teman aku melakukan penelitian dengan mewawancara. Waktu itu ada kakak tingkat juga yang melakukan skripsi di sana. Nah, lansia-lansia itu beberapa lansia memutuskan untuk tinggal di Panti Werda, alih-alih tinggal bersama keluarga. Karena apa? Karena dia tidak punya anak laki-laki. Jadi karena dia merasa, aduh, aku nggak mau beratin anak perempuanku nih. Aku nggak mau nyuruh anak perempuanku mencari sentana. Aku nggak mau ngerepotin mereka. Akhirnya si lansia ini memilih untuk tinggal di Panti Werda. Nah, ini menurutku satu dorongan yang ya lumayan mencengangkan ya, melihat sebenarnya Panti Werda ini kan kalau stigma di Indonesia masih sangat negatif ya.
Bagaimana panti werda kesannya kayak yang, oh kalau kamu dibuang berarti kamu dibuang ke panti werda gitu kan. Padahal sebenarnya di sana aktivitasnya sangat menarik ya. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan gitu kan. Dan mereka masih bisa keluar dari panti itu. Maksudnya lansia-lansia yang sehat masih bisa berjalan-jalan ke pasar, kemana-mana di sekitar panti itu. Dan akhirnya kembali dan bersosialisasi bersama orang-orang sebayanya gitu loh. Jadi lebih ke arah, kalau aku melihat ya, lebih ke arah community place ya, kayak public community yang akhirnya saling mendukung satu sama lain. Tapi balik lagi, nggak semua orang punya pemikiran yang sama. Dan ternyata si lansia ini ada loh yang memilih hidup di panti werda karena memang tidak ingin memberatkan anak perempuannya. Ini sangat spesifik. Karena kan kalau di Bali patrilinear, orang tua itu hidup bersama anak laki-lakinya. Kalau misalnya nggak punya anak laki-laki, berarti kan ada pilihan untuk hidup bersama anak perempuan, tapi dia tidak memilih itu dan dia lebih memilih untuk hidup di panti werda. Ini salah satu temuan yang menarik menurutku ya. Nah, salah lainnya selain satu itu, temuan kedua yang menurutku menarik yang akhirnya aku juga jadikan satu publikasi adalah terkait dengan religiusitas. Itu sebagai salah satu faktor untuk menentukan kesejahteraan psikologis. Karena apa? Ternyata banyak sekali jawaban-jawaban yang muncul. Kapan sih dia merasa bahagia? Kapan dia merasa puas terhadap hidupnya? Adalah saat dia bisa berdoa, mengucap syukur, atau melakukan ritual-ritual keagamaan. Tergantung agamanya apa. Aku tidak membahas agamanya apa di sini. Tapi saat dia bisa melakukan semua ritual itu, dia merasa dekat dengan Tuhan, maka dia merasa dia sejahtera secara psikologis. Dia merasa dia bahagia. Dia merasa dia puas dengan kehidupannya. Nah, kalau teman-teman amati, ternyata ini juga berlaku untuk lansia-lansia yang lain ya, bukan hanya yang di panti werda. Lansia-lansia yang umum yang ada di sekitar teman-teman juga mungkin mengalami pengalaman yang sama. Aku sendiri hidup bersama omaku yang sangat, kalau aku bisa bilang ya sangat religius ya kehidupannya ya. Dia punya jam-jam doa yang rutin, yang akhirnya membuat dia itu disiplin dalam hidupnya. Jadi misalnya dia bangun jam 4 pagi, dia akan doa sampai jam 6 doa sampai jam 7 sarapan, dan beraktivitas sampai jam 12 doa, terus jam 3 doa lagi, jam 6 doa lagi. Jadi ada rutinitas yang akhirnya membuat dia itu sangat sadar dengan kehidupannya dan sangat disiplin. Lansia itu kan punya kecenderungan untuk penurunan kognitif, teman-teman. Penurunan kognitif karena apa? Karena dia pasif dalam beraktivitas. Nah, ritual keagamaan, kalau kita tahu, hampir semua agama itu kan punya ritual-ritualnya masing-masing. Dan ritual itu kan punya jadwalnya. Nah, jadwal itu yang membuat lansia itu akhirnya aware dengan keadaan sekitarnya, termasuk sekarang ini tanggal berapa, sekarang jam berapa, sekarang ini pagi, siang, atau malam. Nah, itu karena adanya rutinitas itu. Adanya sikap yang disiplin di sana. Nah, ini yang sebenarnya memicu. Jadi bukan hanya religiusitas dari segi kedekatan dia dengan Tuhan, tapi bagaimana akhirnya dia memiliki aktivitas yang aktif untuk bisa menunjang kesejahteraan psikologisnya. Nah, ini juga yang sangat penting, teman-teman, untuk bisa dilakukan ya oleh lansia. Dan ternyata memang ini punya dampak yang positif, bagaimana dia punya kedekatan dengan Tuhan dan melakukan ritual-ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, ternyata itu punya dampak yang positif buat lansia. Gitu, Desmond. Jadi sebenarnya aku nggak bisa menjawab ya kaitannya dengan teologi secara langsung. Mungkin Desmond yang bisa lebih mengaitkan karena Desmond yang mempelajari itu. Tapi satu insight yang bisa Desmond miliki adalah sebenarnya kedekatan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang memang bisa loh membuat lansia itu lebih sejahtera, lebih happy, lebih puas dengan kehidupannya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Atau Desmond mungkin ada tanggapan? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Oke. Teman-teman yang lain gimana?
Kak Agnes. Ya Ina. Karena mau sharing dikit mungkin Kak soal yang Kak Agnes bilang, Kak Agnes sempat nemuin kalau ada nih lansia yang lebih milih buat tinggal di panti werda daripada harus merepotkan anak perempuannya gitu kan. Ina nemuin sih, tapi ini bukan lansia, maksudnya dia masih bisa dibilang umurnya tuh udah dewasa, yang dia juga memilih buat tinggal di panti werda daripada di rumahnya dia sendiri, tapi alasannya itu lebih karena dia nggak percaya sama orang-orang di rumahnya nanti bakal ngurusin dia sebaik orang-orang di panti kayak gitu loh Kak. Jadi dia malah Ina dari SMA deh kayaknya udah bilang mau sekolah psikologi nanti pas kuliah. Itu diminta, oh yo nanti buat ini kalau gitu panti gini ya, panti jompo ya, nanti tante deh yang tinggal di sana sama teman-teman. Jadi dia tuh ada kayak satu kelompok teman-temannya itu semua berpikiran yang sama gitu loh kan, nanti pas tua masa tuanya bakal dihabiskan di panti jompo gitu karena mereka nggak percaya sama kemampuan orang-orang di rumahnya bakal bagus ngurusin mereka atau gimana, karena mereka tuh bisa dibilang cukup mandiri gitu loh Kak orangnya. Jadi lebih nggak percaya sama kemampuan orang buat ngurusin mereka itu baik atau enggak. Terus kalau soal yang lansia itu yang religius itu kayaknya emang bener deh Kak, karena kebanyakan lansia yang Ina temuin di sini, Ina ada 2 nenek juga di rumah sama di rumah ibu itu kayak mereka tuh spesifik banget gitu loh Kak, kayak gimana ya, teratur banget gitu loh, kayak ngurusin tentang Banten, tentang iya Banten sehari-hari. Itu misalnya kalau ada kesalahan gitu tuh bisa ngomel-ngomel sendiri ke orang-orang di rumah. Itu emang kayak harus tepat dan harus teratur sesuai apa yang mereka ingat kayak gitu. Gitu sih Kak kalau dari Ina. Oke. Ya, terima kasih sharingnya Ina. Ini juga menarik ya, bagaimana sebenarnya beberapa lansia sudah punya kesadaran terkait itu ya. Bukan karena dia punya anak perempuan saja, tapi karena dia merasa bahwa keluarganya tidak bisa mengakomodasi kehidupan yang dia inginkan. Sehingga akhirnya dia pengen mencari peer-nya dan akhirnya pengen tinggal bersama dengan teman-temannya ini. Nah, ini sebenarnya satu pemikiran yang menurutku sudah cukup open-minded ya untuk ukuran lansia ya. Karena banyak yang aku temui justru sebaliknya, yang merasa bahwa ini belum lansia aja, kadang-kadang ya orang tua kita sering ngomong kayak ya ntar mama kalau udah tua pasti ntar kamu tinggalin gini, terus ntar mama tinggalnya jauh nggak pernah ditengokin atau apa. Atau cuman mamaku yang ngomong kayak gitu ya. Enggak. Aku menangkap beberapa orang sharing seperti itu dengan sebenarnya mereka mengungkapkan ketakutan mereka akan ditinggalkan. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya mereka ada di panti werda yang manajemennya bagus ya teman-teman ya, itu mereka tidak ditinggalkan, tapi mereka akan beraktivitas selama weekdays, selama anak-anaknya bekerja, dan weekend ya keluarganya kan mengunjungi dia, seperti itu. Jadi aku tahu ada satu panti asuhan di Jakarta, panti asuhan jadinya kan, panti werda, tapi ini yang punya swasta, dan panti werdanya tuh beda banget sama panti werda yang teman-teman bayangkan selama ini. Kalau misalnya kita lihat panti werda sosial tuh kan kondisinya ya layak untuk dihuni tapi pas-pasan ya. Kadang-kadang malah aku tuh pas main ke sana tuh suka kayak yang aduh pakai nenek atau udah butuh apa nih gitu kan, cariin apa gitu kan. Karena memang kadang-kadang ada beberapa kebutuhannya itu yang nggak bisa terpenuhi oleh manajemen gitu kan. Balik lagi ini panti werda sosial ya. Tapi yang aku temukan di Jakarta itu panti werda yang sifatnya swasta. Yang untuk masuk ke sana itu bayarnya mahal teman-teman. Ada satu di Jakarta, ada satu kemarin baru aku temui itu di Sunter. Aku sempat nginep di sana teman-teman. Dan akhirnya berinteraksi bersama lansia-lansia yang di sana. Nah itu aku nggak bisa bilang itu panti werda ya, saking bagusnya. Itu semacam hotel bintang 5 yang isinya itu lansia. Dan setiap
lansia itu punya satu apartemennya masing-masing di sana. Tapi walaupun apartemen, tapi tidak ada lift atau tangga, karena balik lagi ini untuk lansia semuanya harus datar. Jadi tanahnya tuh luas banget. Dan di sana itu ada ruang makannya sendiri, ada ruang gymnya sendiri, ada ruang teaternya sendiri, ada taman yang sangat luas, sampai tamannya itu ada danaunya teman-teman di tengah-tengah. Mohon maaf, ini bener-bener aku amazed banget sih di sana dan sangat terinspirasi ya. Kalau misalnya tempat seperti itu ada di Bali, pasti akan sangat menginspirasi lansia untuk bisa tinggal bersama dengan orang-orang sebayanya. Dan tempatnya sangat menyenangkan, karena kan bukan Sunter, tapi Sentul. Sering ketukar kayaknya. Sentul kan agak luar kota kan ya. Dan tempatnya itu nggak terlalu sepanas Jakarta, tapi nggak sedingin Bogor juga sih. Nggak sedingin Puncak, tapi dia lumayan sejuk udaranya. Dan karena itu tempatnya agak masuk dari pemukiman, jadi nggak langsung di pinggir jalan, si lansia juga nggak akan terganggu dengan suara-suara mobil, motor, kereta, atau apapun itu. Tempatnya sangat nyaman untuk tinggal lansia, dan memang tempat seperti itu yang sebenarnya diperlukan untuk si lansia. Bukan hanya lansia-lansia yang merasa bahwa anaknya nggak bisa memenuhi kebutuhan kayak gitu. Nggak cuman itu, tapi kadang-kadang kan ada lansia yang memang karena terbiasa sendiri ya, dia memilih untuk hidup bersama pasangannya ya di Panti Werda itu gitu kan, untuk bisa berinteraksi bersama di sana dengan teman-teman lainnya. Dan juga di sana ada dokternya, jadi kayak ada kliniknya sendiri, jadi in case mereka sakit atau apa bisa langsung ditanganin. Plus juga kantinnya itu teman-teman dia punya satu kayak konsultan gizi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nginep di sana, itu sebenarnya dibuka untuk umum beberapa unitnya. Jadi bisa teman-teman akses ke sana untuk melihat ya situasi lansia seperti apa. Tapi kalau teman-teman nginep di sana, teman-teman akan merasakan makanan-makanan lansia. Kenapa aku bilang makanan lansia? Rasanya itu tawar. Jadi benar-benar bukan sesuatu yang biasa kita makan ya, yang bumbunya terasa kuat gitu, enggak ya. Tapi ini benar-benar makanan sehat untuk mereka, supaya mereka juga bisa hidup dengan lebih baik di sana. Itu, dan menurutku ini memang satu ide ya nantinya. Entah siapapun yang bisa mewujudkan, mungkin Ina nantinya atau teman-teman yang lain, atau mungkin aku nanti yang bisa kita bersama-sama untuk membuat semacam social house untuk lansia di Bali yang seperti itu sangat ideal banget sih menurutku. Iya, Miss, sangat menarik itu idenya. Iya, bener. Apalagi kalau di Bali ada di Ubud, Kintamani. Nah, itu dia. Atau Sanur mungkin yang banyak lansianya katanya kan di Sanur. Oh iya. Ya, itu juga. Dan akhirnya ini menjadi satu solusi untuk komunitas ya teman-teman ya, bukan hanya untuk perorangan. Kan di sana nggak cuma tinggal sepasang lansia aja, tapi beberapa puluh pasang, mungkin beratus pasang gitu kan. Banyak orang yang terbantu sebenarnya dengan ini. Nah, di Panti Werda yang lain, yang di tengah kota, itu sebenarnya Panti Werdanya nggak semegah yang di Sentul ini, cuman ada satu regulasinya yang menurutku sangat bagus ya. Dia itu punya regulasi bahwa setiap weekend lansia itu harus dijenguk sama keluarganya. Jadi itu adalah suatu keharusan. Kalau keluarganya nggak datang weekend itu, dia akan ditelepon sama manajemennya. Nah ini yang menarik. Berarti apa? Lansia itu nggak akan merasa ditinggal. Dia akan tetap merasa terkoneksi dengan keluarganya. Tapi saat keluarganya sibuk dengan urusan masing-masing, saat weekdays, mereka punya aktivitas lainnya di sana. Nah, itu juga yang menarik menurutku, regulasinya bisalah kita tiru, kayak gitu. Kembali lagi, ini bukan kelas lansia, harusnya aku buka kelas psikologi lansia ya kalau kayak gini ya. Tapi ini membicarakan tentang life satisfaction, purpose of life, dan juga bagaimana itu menyusun psychological well-being kita meningkat atau menurun. Dan balik lagi, karena ini adalah suatu evaluasi terkait dengan masa lalu yang kita alami sampai dengan sekarang, berarti di dalamnya nantinya akan ada perubahan-perubahan, teman-teman. Saat kita ngukur well-being kita saat remaja dan well-being kita saat dewasa, mungkin hasilnya akan berbeda.
well-being saat dewasa dengan nanti dewasa akhir dan juga lansia pasti akan berbeda, seperti itu. Nah, tapi yang agak tricky di sini adalah konsep-konsep dalam psikologi positif itu banyak diterapkan mulai dari remaja sampai ke lansia. Tidak pada anak-anak. Karena apa? Apalagi yang konsep well-being ya, ini sangat sulit untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak harus mengevaluasi hidupnya? Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya beberapa liputan-liputan, wawancara, di luar negeri banyak nih yang sudah mulai mewawancara anak-anak. Walaupun jawabannya itu jawaban-jawaban yang lucu-lucu ya, akhirnya membuat kita ketawa gitu kan. Contoh misalnya, apa sih peristiwa yang paling menyeramkan dalam hidupmu, misalnya seperti itu. Jawabannya itu kadang-kadang lucu-lucu, bukan sesuatu yang dalam ya, bukan sesuatu yang bisa dia sharing secara dalam, tapi adalah sesuatu ya memang genuine dia rasakan itu serem ya dia cerita gitu kan. Atau enggak apa sih pembelajaran yang paling hebat yang pernah kamu lakukan gitu kan. Nah itu kan juga suatu hal yang sebenarnya sulit ya untuk dijawab sama anak-anak. Karena apa? Balik lagi dari tahapan perkembangan kognitifnya saja, dia belum sampai ke dalam tahap perkembangan yang konkret. Dia belum bisa berpikir yang abstrak, hanya bisa berpikir yang konkret. Nah, ini yang akhirnya membatasi banyak konsep psikologi positif itu hanya bisa diterapkan mulai dari remaja hingga lansia, tapi tidak untuk anak-anak. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Belum Kak, masih jelas. Sip. Iya. Aku akhiri sharingnya di well-being, karena sebenarnya masih ada forgiveness yang pengen aku sharing ya, tapi itu juga cukup panjang. Nanti aku geser ke pertemuan setelah ini deh, sambil kita membicarakan local wisdom. Seperti janjiku di awal, teman-teman tidak akan ada tugas minggu ini, teman-teman bisa menikmati minggu PKM minggu depan. Nanti di 2 minggu lagi, baru saat kita membicarakan forgiveness, lalu aku akan sharing pengantar di topik local wisdom, baru kita akan diskusi atau mencari, membuat tugas-tugas lainnya, seperti itu. Tadi mungkin teman-teman yang belum join di awal, aku review sedikit. Jadi di tengah semester kebelakang ini, kita akan banyak improve our mental health, jadi yang menjadi komunitas sasaran dari pengembangan kesehatan mentalnya itu adalah komunitas kita ya, kelas ini, yang anggotanya adalah teman-teman sendiri. Nah, dengan harapan nantinya di tugas akhir pun, aku akan minta teman-teman untuk melakukan suatu aktivitas untuk mengembangkan kesehatan mentalnya. Aktivitasnya seperti apa, sifatnya seperti apa, rinciannya bagaimana, nanti akan aku jelaskan di pertemuan kita yang ketiga. Jadi setelah pertemuan kedua. Kalau ini kan baru pertemuan pertama setelah UTS, 2 minggu lagi pertemuan kedua, di Desember nanti akan ada pertemuan ketiga. Nah, saat itu nanti aku akan jelaskan formatnya dan juga apa yang teman-teman akan capai dalam UAS-nya ini. Kalau teman-teman perhatikan memang pertemuan kita setelah ini agak padat ya jadwalnya. Bahkan di Januari pun kita masih akan terus berproses. Nggak masalah, yang penting nanti haknya teman-teman akan aku berikan semua untuk mendapatkan materi-materi yang akan aku sharing. Seperti itu. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya hari ini. Mohon maaf tadi aku geser jam kelasnya menjadi siang. Tapi semoga nanti aku share ininya ya, rekamannya ya. Tapi semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk meningkatkan kesehatan mental kita sendiri. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Terima kasih Terima kasih Kak Agnes. Terima kasih Kak. Sore semua. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Agnes, izin live Kak. Iya.